Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ISBDS Cipta Sejati untuk seluruh dulur Indonesia dan salam damai untuk seluruh pesilat Indonesia. Teman-teman, jadi sebelumnya ya, Abai di sini menggunakan kaos dari PCS Store ya teman-teman. Jadi ini kaosnya bagus, enak dipakai, kemudian cocoklah untuk dipakai kemana-mana untuk kegiatan sehari-hari ya teman-teman ya. Kemudian jika kalian pengen mesen, silahkan aja kalian langsung DM follow Instagram PCS Store seperti yang di samping ini ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya teman-teman, selamat hari lahir untuk IPSI, atau bisa dikatakan IPSI itu adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia teman-teman ya. Jadi bertepatan pada tanggal 18 Mei 2020 IPSI bertambah umur menjadi 72, yang ke-72 tahun teman-teman ya. Oke, jadi Abai coba ceritakan tentang sejarah IPSI ya teman-teman ya. IPSI seperti yang ada di samping sambil teman-teman baca ya. IPSI adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia, disingkat IPSI, adalah induk organisasi resmi pencak silat di Indonesia di bawah naungan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia teman-teman. Kemudian pencak silat merupakan olahraga seni bela diri yang berasal dari bangsa Melayu ya, termasuk Indonesia. Jumlah perguruan pencak silat sangat banyak berdasarkan catatan PB IPSI sampai dengan tahun 1993 telah mencapai 840 perguruan pencak silat di Indonesia. Oke, jadi pada tahun 1993 itu sudah ada 840 perguruan, apalagi sampai sekarang ya teman-teman, kemungkinan lebih dari 1000 atau puluhan ribu lah ya. Kemudian induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah teman-teman. Oke, jadi berarti IPSI ini bisa dikatakan diresmikannya di Jawa Tengah ya teman-teman ya, di Surakarta pada tanggal 18 Mei 1948. Oke. Kemudian pada tahun 1922 teman-teman ya, ada upaya untuk mempersatukan pencak silat memang telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Oke, berarti pencak silat ini sudah ada lama jadi teman-teman ya. Berarti bisa dikatakan cipta sejati sih yo. Pesilat, adanya silat di Indonesia itu juga membantu memerangi penjajah, bisa dikatakan seperti itu. Pada tahun 1922 di Segalaherang, Subang, Jawa Barat didirikan Perhimpunan Pencak Silat Indonesia untuk mengkombinasikan aliran pencak Jawa Barat yang tersebar di semua kepulauan Nusantara. Oke, yang kedua, pada tahun 1943 beberapa pendekar pencak silat yaitu R. Broto Sutarjo berasal dari budaya Indonesia Mataram sampai ke bawah itu, jadi nama-nama tersebut mendirikan organisasi yang bernama Gabungan Pencak Silat Mataram atau GAPEMA teman-teman ya. Lanjut di tahun 1947 teman-teman, di Yogyakarta berdiri satu organisasi bernama Gabungan PENTJAK Seluruh Indonesia atau Gabungan Pencak Seluruh Indonesia GAPENSI. Oke, jadi GAPENSI didirikan oleh Muhammad Jumali berasal dari Taman Siswa bersama sebagai tokoh pencak silat yaitu RM Subandiman berasal dari Perisai Diri. Dan itu juga yang keempat, pada tahun 1948 pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, para tokoh pencak silat lewat panitia persiapan
Persatuan Pencak Silat Indonesia atau PPPSI mendeklarasikan berdirinya Ikatan Pencak Seluruh Indonesia IPSI yang bernaung di bawah Kementerian Pembangunan dan Pemuda, dan yang ditunjuk yaitu Mr. Wongsonegoro sebagai ketua umum. Dan Kongres 1 IPSI diadakan tidak lama setelah deklarasi mengukuhkan Mr. Wongsonegoro Mr. Wongsonegoro sebagai ketua umum PB IPSI yang berkedudukan di ibu kota RI pada waktu itu di Yogyakarta. Oke, jadi kita pesilat atau IPSI juga harus tahu tentang sejarah ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, pada tahun 1973 pencak silat dipertandingkan pertama kali dalam PON pada tanggal 4 sampai 15 Agustus 1973 di Jakarta. Kemudian jumlah peserta yang ikut pertandingan ada 128, 106 putra dan 22 putri. Waduh, sip. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kita sebagai pencak silat yang ada di Indonesia, setidaknya kita harus mengetahui berdirinya dan sejarah tokoh-tokoh siapa saja yang mendirikan IPSI hingga sampai sekarang teman-teman ya. Kemudian ini sistem pertandingan ini memakai perlindungan dada ya teman-teman, perlindungan dada. Kalau sekarang bisa dikatakan namanya body protector ya, perlindungan badan ya. Kemudian hingga di tahun seterusnya sampai tahun 1980. Bahkan sistem pertandingan ini juga dipakai hingga dunia internasional. Oke, bayangkan teman-teman. Jadi pencak silat Indonesia bisa menembus ke dunia internasional. Jadi seluruh dunia atau seluruh negara ya, seluruh negara ini mengenal pencak silat. Ya, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dan budayakan cinta budaya Indonesia yaitu silat ya, jangan sampai punah di negeri sendiri atau di bangsa sendiri teman-teman. Bahkan sistem pertandingan ini juga dipakai hingga dunia internasional dan senantiasa dipergunakan sampai saat ini. Oke, jadi untuk teman-teman para atlet, kemudian para pelatih, anggota ataupun siswa, dan juga kalian sebagai pelaku-pelaku seni budaya silat dan budaya-budaya Indonesia, terus kembangkan budaya yang ada di Indonesia. Salam budaya dari Abai, mungkin itu saja sedikit informasi. Salam ISBDS Cipta Jati untuk seluruh dulur Indonesia dan salam damai untuk seluruh pesilat Indonesia. Dari Abai sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.